dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali di Tafsir Al-Misbah, tadi Pak Quraisy menceritakan bagaimana keberanian Nabi Hud ketika menentang kaum Ad. Dia berkata bahwa ramai-ramai melakukan sesuatu yang jelek kepadanya, maka Nabi Hud pun siap. Lalu bagaimana Pak Quraisy? Ya, saya katakan itu Nabi penganjur kebaikan, yakin benar akan kebenaran ajarannya yang diterimanya. Nabi Muhammad juga begitu. Pada awal masa itu di surat Iqra kita baca ada pernyataan Allah menyatakan la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau Abu Jahal itu tidak berhenti mengganggu kamu, kami akan tarik ubun-ubunnya. Abu Jahal dengar itu, terus dia berkata, Muhammad mengancam saya. Dia tidak tahu bahwa saya punya pendukung-pendukung, saya punya geng yang kuat. Maka turun ayat perintah kepada Nabi untuk falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ayo panggil kau punya geng, kami juga akan panggil zabaniyah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad pendukungnya masih dihitung dengan jari, tapi ada keberanian terhadap hak. Nah, itu nabi-nabi seperti itu. Kita lanjutkan. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi. Saya setelah berusaha begini, saya sudah tidak mampu lagi lebih dari itu. Saya bertawakal kepada Allah Rabbi, Tuhan yang pelihara saya. Rabb itu artinya pemelihara. Jadi dia tawakal sesudah usaha. Bukan tawakal sebelum usaha. Usaha dulu baru. Usaha dulu. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu binatang yang melata kecuali itu nasiyat itu artinya tempat tumbuhnya rambut atau depan ini. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita berkata telah dibekuk batang lehernya, apa artinya itu? Sudah dikuasai. Orang kalau dipegang dahinya itu dihina, ya kan? Nah, ini Tuhanku, tidak ada satu binatang melata pun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dipegang, dia punya ubun-ubun. Tapi jangan duga bahwa dia berlaku sewenang-wenang. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu berada di jalan lebar yang lurus. Jadi artinya adil. Kalau dia jatuhkan siksa, bukan salahnya Tuhan. Kenapa? Karena dia maha adil, dia maha baik. Siksa itu adalah buah pekerjaan. Oke, itu kata fa in tawallaw faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi. Kalau kalian wahai kaumku berpaling, tidak mau menerima ini, yang penting saya telah menyampaikan kepadamu pesan-pesan Tuhan, risalah Tuhan, ajaran Tuhan yang ditugaskan kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu. Tapi ingat, wa yastakhlif rabbi qauman ghairakum. Nanti bila tiba taatnya, kalian akan dihancurkan dan akan timbul satu kaum yang baru menggantikan kamu. Satu rejim yang bejat itu diberi kesempatan, kalau sudah melampaui batas runtuh, jatuh, diganti oleh yang lain. Ini ayat kita itu berkata begitu. Yastakhlif Rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kalian tidak dapat memberi madarat sedikit pun kepada Tuhan. Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Dia pelihara segala sesuatu. Bukan hanya dia pelihara langit sehingga tidak runtuh. Terkadang atau banyak dia memelihara dua hal yang bertolak belakang. Dua-duanya dia pelihara. Saya beri contoh, atau Imam Ghazali beri contoh. Tuhan pelihara air atau tidak? Pelihara. Pelihara api atau tidak? Pelihara. Dua bertentangan, dua-duanya dipelihara. Kita juga manusia dipelihara Tuhan. Walaqad jaa amruna
Walamma jaa amruna najjayna Hud walladzina amanu ma'hu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalidh. Setelah datangnya ketetapan kami untuk menghancurkan kaum Ad, kami menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia berdasarkan anugerah rahmat dari kami, dan kami selamatkan dia dari siksa yang pedih. Ada hal ulama-ulama berkata begini, ayat ini menyebut 2 kali menyelamatkan. Dia menyebut sekali siksa. Apa makna itu? Rahmat Tuhan jauh lebih banyak dari siksanya. Tuhan itu prinsipnya rahmat. Kalau ada siksa, itu sebabnya manusia, bukan Tuhan. Ya kan? Tilka adun jahadu bi ayati rabbihim, itulah kisah Ad yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, wa asau rusulahu, dan mendurhakai rasul-rasulnya. Dia mendurhakai satu rasul atau banyak rasul? Banyak. Rasulnya siapa toh? Hud. Ya, satu rasul atau banyak rasul? Gimana? Masih mengantuk? Satu rasul. Tapi ayat ini berkata rasul-rasulnya. Kenapa begitu? Karena mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari semuanya. Kan? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Baik, saya kira. Baik, Pak Quraisy, kita juga punya pertanyaan yang sudah kami rekam sebelumnya. Ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Kita lihat sama-sama seperti apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Jaani. Profesi saya sebagai guru SDN Duri Kepa 09 Petang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pak, saya ingin bertanya yaitu kepada Pak Quraisy Shihab. Gini Pak, saya punya satu permasalahan. Masalah itu tentang diri saya sendiri. Nah, kalau saya mau bertanya kepada yang lain, tentunya saya malu karena menyangkut kesalahan saya. Di masa lalu, Pak, saya punya satu kesalahan. Dan kesalahan itu memang sudah jelas-jelas salah. Kata siapapun salah. Tapi saya malu untuk mengakui kesalahan itu, Pak. Nah, maksud saya begini, saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana Pak tentang bahwa kalau saya mengakui kesalahan saya itu, tapi saya tidak menjatuhkan harga diri saya sendiri. Kiranya begitu aja. Permohon penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Quraisy. Mengakui kesalahan tapi tidak menjatuhkan harga diri beliau. Sekarang begini, kita dulu harus tahu bahwa semua manusia berpotensi salah. Jadi jangan pernah menduga bahwa mengakui kesalahan menjatuhkan prestasi Anda. Itu satu. Semua. Ya. Saya salah. Kesalahan yang dapat Anda lakukan bisa lebih besar dari yang saya lakukan. Jadi akui secara gentleman. Itu dulu satu. Yang kedua, begini. Kesalahan itu secara garis besar ada 2. Ada kesalahan antara manusia dengan Allah. Ada kesalahan antara manusia dengan sesama manusia. Kalau kesalahan antara manusia dengan Allah, tidak perlu ada orang tahu. Ngapain mau beritahu? Anda berhubungan langsung dengan Allah. Ya Allah, saya mohon maaf, saya melakukan ini. Saya tekad tidak akan itu. Tidak ada jatuh gengsi Anda. Kalau kesalahan dengan sesama manusia, itu memang bisa jadi ada timbul, waduh saya takut, saya malu, saya ini. Nah, usahakanlah untuk menyampaikan secara baik. Bisa jadi melalui surat. Hanya dia yang tahu. Kalaupun tidak bisa, sesalilah perbuatan Anda itu, lalu minta kepada Allah, ya Allah, ambil alih itu. Ya kan? Atau saya beri contoh, kalau Anda misalnya gosip, ceritain keburukan orang, ya kan, ini yang paling banyak ya. Nah, kalau saya mau cerita pada dia, maaf ya dulu saya katakan kamu begini.
ya, dia bakal marah. Marah. Bagaimana caranya? Agama antara lain memberi jalan. Sampaikanlah dalam majlis yang lain bahwa dulu saya kira si A itu pelit, ternyata orangnya baik loh. Itu cara Anda tidak jatuh gengsi, yang bersangkutan juga bakal senang. Jadi banyak cara. Hanya itu tadi prinsipnya. Jangan pernah menduga bahwa mengakui kesalahan itu menjatuhkan gengsi. Bahkan justru meningkatkan gengsi Anda. Oh, ini orang luar biasa nih. Gentleman dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraish. Ternyata mengakui sebuah kesalahan justru membuat kita merasa lebih bangga dan lebih dipercaya lagi. Kita break lagi sebentar. Habis ini kami akan segera kembali dan saya akan beri kesempatan untuk ibu-ibu di sini yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab ya. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Kalau menyimak kisah-kisah umat terdahulu, mereka begitu mudah ingkar kepada Allah dan Rasul mereka. Mengapa demikian, Pak?